Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalkan aku Nada Nabila Syafia, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan aku ucapkan selamat datang di podcast kelompok 12 mata kuliah AIK. Nah, untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas tema yang cukup menarik dan menurut aku cukup sensitif ya dalam dunia pernikahan. Yap, poligami. Berbicara terkait poligami ini merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, poligami sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia. Namun, belakangan ini, era digital telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami makin percaya diri dan juga menampakkan eksistensinya di masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat private, kini dijadikan konsumsi publik, baik itu melalui kelas-kelas mentor berbayar dan juga bahkan dilakukan seminar yang berbau dengan poligami. Nah, untuk membahas tema poligami ini tentu tidak akan seru ya kalau saya hanya membahasnya sendiri. Tapi kalian tidak usah khawatir karena saya sudah mengundang teman-teman dari kelompok 12 untuk bertukar pikiran, kemudian bertukar pendapat terkait poligami menurut mereka itu seperti apa. Mungkin langsung saja ya. Di sini ada Mbak Suci Kurniawati dan juga Mas Angga Setiawan. Mungkin dari Mbak Suci ataupun Mas Angga bisa say hi dulu untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci KHR Bahmid. Saya perwakilan dari kelompok 12. Nama saya Angga Setiawan. Saya kelompok 12. Baik, Masya Allah. Hai Mbak Suci dan juga Mas Angga. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya terkait tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu poligami. Nah, mungkin langsung saja ya, sebagai anak muda nih, kalangan muda yang nantinya juga akan lanjut ke ranah dunia pernikahan. Menurut kalian itu pro atau kontra terkait poligami ini? Mungkin bisa didahului oleh Mas Angga karena kebanyakan poligami ya dilakukan oleh laki-laki ya. Mungkin Mas Angga nih bisa jawab nih, Mas Angga pilih pro atau kontra terkait poligami ini? Menurut saya, pro atau kontra terkait poligami itu ya saya setuju dengan pro. Oke, ternyata Mas Angga nih lebih pilih pro ya atau setuju terkait poligami ini. Kalau Mbak Suci sendiri gimana terkait poligami ini? Mbak Suci pilih pro atau kontra gak ya? Oke, menurut saya Mbak Nada, saya lebih pilih kontra. Oke, kenapa Mbak Suci pilih kontra? Kan sedangkan dalam Islam itu ya poligami ini diperbolehkan gitu untuk laki-laki gitu. Karena menurut saya, laki-laki zaman sekarang itu mendalilkan akan disunahkan untuk berpoligami. Tetapi sebenarnya mereka itu hanya untuk mencari kepuasan diri mereka sendiri tanpa memikirkan wanita mereka. Mereka tuh selalu kayak disunahkan ini. Padahal apa? Padahal sebenarnya mereka sendiri yang mencari kepuasan diri mereka sendiri. Baik, ternyata pendapatnya Mas Angga sangat berbanding terbalik dengan pendapatnya Mbak Suci. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Suci memilih kontra karena memang tidak ada gitu ya wanita yang ingin diduakan oleh pasangannya. Mereka ingin menjadi satu-satunya pasangan gitu. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih pendapat kalian nih ya terkait poligami yang sudah marak dilakukan, bahkan sudah menjadi hal yang terbuka dilakukan oleh orang-orang pegiat poligami ini? Seperti yang saya katakan di awal tadi juga, bahkan sampai ada kelas prabayar yang membahas terkait pelajaran poligami
bahkan juga seminar yang membahas terkait poligami. Menurut kalian itu pendapatnya seperti apa terkait poligami ini? Menurut saya poligami itu bisa-bisa saja, asal dengan alasan tertentu. Hukum Islam juga poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram, dan juga tidak menganjurkan secara wajib. Baik, kalau Mbak Suci sendiri tuh bagaimana pendapatnya terkait ini, Mbak? Iya Mbak Nada ya, kan sosial media ini udah banyak gitu pelajaran tentang poligami, banyak orang yang telah berpoligami. Tapi kebanyakan yang kita lihat, banyaknya orang yang berpoligami, juga banyaknya perceraian di dalam poligami tersebut. Karena apa? Karena mungkin kan tidak adil dari satu dengan yang lain. Makanya poligami itu sebenarnya kan disunahkan, tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi banyak orang yang berpoligami, yang ini itu cuman mereka mencari kepuasan diri mereka masing-masing, seperti yang tadi saya bilang. Seperti itu Mbak Nada. Dan banyak orang juga nih yang berdalil kan sama seperti tadi saya bilang. Mereka berdalil ini itu cuman hoax belakangan. Iya, karena apa? Karena kita juga lihat kan banyak perceraian, seperti contohnya artis Kiwil. Nah, dia kan mempunyai 2 istri. Tapi akhirnya apa? Dia cerai kan dengan istri yang lain. Karena apa? Karena mungkin tidak adil dengan istri pertama dan istri kedua. Mungkin ada yang punya istri ketiga, atau mungkin nanti istri pertama sudah tidak cantik, sudah tidak ini, makanya dia lebih pilih menikah lagi. Begitu Mbak Nada, karena manusia itu tidak ada sebuah kepuasan di diri mereka. Tidak ada manusia yang merasa puas. Oke, siap. Nah, misalkan Mbak Suci nih mengizinkan suami untuk berpoligami, atau Mas Angga diizinkan oleh istri untuk berpoligami. Menurut kalian sisi positif dan negatif dari berpoligami itu seperti apa sih? Mungkin dari Mbak Suci bisa jawab dulu. Oke Mbak Nada, menurut saya sisi positifnya itu agar suami saya terhindar dari zina. Nah, daripada berbuat zina, ya sudah saya ikhlaskan untuk berpoligami lah. Dan mungkin seseorang itu butuh bimbingan kepada suami saya, contohnya seorang mualaf, dan dia masih butuh ilmu agamanya yang banyak. Nah, kan pahalanya juga kita dapat. Ya, menurut saya bagian di situ sisi positifnya sih Mbak. Oke, siap Mbak Suci, Masya Allah sekali ya. Nah, kalau dari Mas Angga sendiri nih, saya mau lihat pendapat Mas Angga sendiri terkait sisi positif laki-laki berpoligami itu seperti apa? Sisi positif dan negatif poligami itu terhindar dari maksiat dan zina, untuk memperbanyak keturunan, melindungi para janda, perawan tua, dan kelebihan perempuan. Dampak negatif dari poligami yaitu mendapat tekanan sosial, mendapat tekanan legal, mendapat tekanan ekonomis, dan kadang bias mendapat tekanan politis. Oke, siap Mas Angga. Tadi saya cukup tertarik ya dengan pendapatnya Mas Angga yang bilang sisi positifnya itu melindungi para janda dan perawan tua. Bisa disimpulkan juga, tapi kita lihat lagi ya, tujuan kita berpoligami itu seperti apa, kemudian fungsi memang berpoligami itu seperti apa. Jangan cuma karena hawa nafsu menikahi janda ataupun perawan, itu memang karena ada beberapa alasan, bukan karena nafsu. Itu mungkin menurut saya ya. Next, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini lebih tertuju kepada Mbak Suci ya. Saya ingin menanyakan, ada pernyataan seorang wanita seperti ini Mbak, fitrahnya seorang wanita itu dia cemburu, dan juga karena sifat cemburu ini dia juga harus melatih kesabarannya. Nah, dalam berpoligami kita pasti sudah tahu harus
siap untuk cemburu dan juga harus siap untuk lebih banyak bersabar, karena pasangan kita ini ya menduakan kita gitu loh. Nah, berpoligami ini juga dapat menjamin kita untuk masuk surga. Menurut Mbak Suci ini setuju tidak dengan pernyataan seperti itu? Menurut saya Mbak Nada, saya setuju saja jika seorang wanita itu bersabar dan dia mendapatkan surga yang Allah janjikan. Nah, tetapi banyak orang yang bilang ketika perempuan ridha suaminya menikah lagi, itu katanya surga yang akan ditempati. Sebenarnya sabarnya perempuan itu yang membawa dia ke surganya Allah. Karena ketika perempuannya menganggap itu sebuah musibah, terus dia bersabar terus dan melayani suaminya sebagaimana dia bersabar begini, nah dia akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Nah, begitu Mbak Nada. Tapi jika ditanya ya, pasti ditanya berpoligami itu kamu siap apa enggak, mau apa enggak karena surganya Allah, pasti orang bilang siap. Tetapi kalau ditanya seorang wanita tidak mau dirinya dipoligami. Karena kan untuk mendapatkan surganya Allah tidak dengan jalan berpoligami. Di dalam Islam itu banyak loh wanita yang masuk surga dengan berbagai jenis perbuatan-perbuatan yang dapat membuat dia masuk surga. Tidak hanya berpoligami, sesabarnya poligami. Itu tidak hanya itu Mbak Nada, banyak juga yang dapat membuat seorang wanita itu masuk surga. Ya, saya juga setuju ya dengan pernyataannya Mbak Suci, karena surga Allah kita cari juga bukan hanya dengan jalan kita mengizinkan suami untuk berpoligami, tapi masih banyak ada amal-amal dan juga perbuatan yang bisa kita cari untuk mencari surganya Allah. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau berbicara terkait poligami masih banyak pro dan kontra di masyarakat. Tapi kita lihat juga dalam Quran surat An-Nisa ayat ketiga, itu Allah memerintahkan untuk menikahi wanita yang disukai 2, 3, ataupun 4 wanita. Tapi sekiranya suami yang ingin berpoligami itu tahu sikap adil antara satu sama lain. Jadi bukan tidak boleh untuk berpoligami, tapi kita harus tahu posisi kita harus tahu mampukah kita untuk bersikap adil, baik adil dalam segi materi, baik adil dalam segi kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi syarat-syarat dalam berpoligami itu tidak mudah sebenarnya, tapi itulah Allah menetapkan seperti itu. Bahkan seperti yang tadi Mas Angga jelaskan, boleh menikahi janda ataupun perawan, tapi bukan karena hawa nafsu, harus karena alasan tertentu. Rasulullah juga seperti itu. Di zamannya dia bisa disebut sebagai bapak anak yatim karena menikahi para janda gitu. Ya bukan karena hawa nafsu beliau, tapi beliau melindungi anak-anak yatim ini gitu. Jadi harus pandai-pandai untuk bertanggung jawab ketika sudah ingin berpoligami. Seru sekali ya membahas terkait poligami ini, walaupun sesingkat mungkin ya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Angga dan juga Mbak Suci yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dari tadi ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pendapatkan, apa yang kita pikirkan ini bermanfaat gitu untuk kita semua yang mendengarkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami semua. Dan semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih ya Mbak Suci dan Mas Angga yang sudah mau join dalam podcast ini. Terima kasih kembali Mbak Nada karena telah mengundang kami untuk berpendapat di sini.